Kabut tebal dan badai angin kencang kembali melanda Puncak Slamet. Tubuh Marsugi saat itu juga sudah masuk ke jurang. Merenggut 5 nyawa pendaki Mapagama itu satu demi satu. Di Fakultas Hukum UGM ini juga ditemukan sudah meninggal, terguling ke lereng. Misteri yang sampai saat itu belum terjawab di Puncak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Untuk teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Dekapan Maut Gunung Slamet yang dituliskan oleh Bang Zygmunt di Kaskus adalah mereka Trunadi atau Dodo, Marzuki, Dewi Primasari, Bagus Gentur Sukanegara, Ismarilianti atau Iis, Bergas Agung, dan Ahmad Fauzan. Mereka berangkat Minggu tanggal 4 Februari 2001 pagi dari gelanggang mahasiswa UGM ke stasiun Lempuyangan menuju Bumiayu. Diselingi makan siang, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di Pangasinan sekitar pukul 15.30. Dari Pangasinan menuju desa awal pendakian, Desa Kaliwadas, yang berjarak 7 km ditempuh dengan jalan kaki dan bermalam di Desa Kaliwadas. Senin 5/2. Sekitar pukul 9.30 kelompok ini mulai melakukan pendakian menuju Puncak Slamet. Kurang lebih pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, mereka sampai di pertemuan jalur Kaliwadas, Baturaden, dan meneruskan perjalanan sampai pukul 17. Kemudian membangun camp dan istirahat semalaman. Selasa, tanggal 6 Februari 2001, siang, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, mereka pun sudah berada di garis vegetasi puncak gunung tersebut. Para pendaki yang mengenal Puncak Slamet pasti tahu, garis vegetasi itu tidak hanya merupakan batas untuk bisa tumbuhnya tanaman, tapi juga sering menjadi semacam point of no return. Begitu pendaki melewati garis tersebut menuju puncak, bahaya, badai, dan kabut tebal sering datang dengan tiba-tiba, dan jika ini terjadi maka sulit untuk kembali. Benar juga, mereka sudah mencapai batas vegetasi. Mereka terhambat untuk meneruskan perjalanan ke puncak. Mereka berencana jika memungkinkan Selasa langsung naik ke puncak dan sorenya langsung turun ke Bambangan. Namun badai tiba dan Puncak Slamet diselimuti kabut tebal. Mereka lantas memutuskan untuk membuat base camp, mendirikan 3 tenda di dekat garis vegetasi gunung berketinggian 3432 meter di atas permukaan air laut yang terletak di perbatasan Kabupaten Pemalang, Banyumas, Tegal, dan Purbalingga itu. Mereka istirahat untuk menunggu esok hari. Sebenarnya Rabu 7/2 pagi pukul 05 waktu Indonesia Barat, cuaca sekitar Puncak Slamet cerah. Namun mereka tak bisa mendaki karena belum mengepak perlengkapan. Baru sekitar pukul 06 waktu Indonesia Barat, barang-barang selesai di-pack dengan menyisakan 1 tenda yang dibiarkan tetap berdiri. Mereka menuju ke puncak. Namun saat itu pula kabut tebal dan badai angin kencang kembali melanda Puncak Slamet. Mereka kembali masuk tenda karena mereka tak mau mengambil resiko
terserang hipotermia karena suhu di garis vegetasi saja saat itu di bawah 0 derajat Celcius. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, badai mulai reda. Meski puncak masih diselimuti kabut, angin tidak lagi menderu kencang. Sebenarnya ada rasa keraguan untuk naik ke puncak, tapi Marzuki dan Dodo sebagai pendamping menyatakan berani untuk mengantar sampai ke puncak. Akhirnya perjalanan naik ke puncak diteruskan, tapi di tengah pendakian badai menghambat kembali. Mereka masuk dalam situasi point of no return, yaitu saat itu mereka berada di tengah perjalanan antara batas vegetasi dan puncak. Mereka sempat berencana untuk kembali ke base camp, tapi baik kembali ke base camp maupun meneruskan ke puncak sama sulitnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk meneruskan pendakian. Saat itu jarak pandang hanya sekitar setengah meter karena tebalnya kabut. Marzuki, mahasiswa Visipol UGM, tiba-tiba berteriak meminta tolong. Dia diduga terserang hipotermia, penurunan temperatur tubuh secara mendadak, dan terguling ke lereng. Mereka mendengar suara itu, namun karena tebalnya kabut mereka tidak bisa melakukan apapun. Setelah mereka berenam sampai puncak, Dodo, Fauzan, dan Guntur turun menjemput Marzuki. Mereka memapah Marzuki hingga ke puncak Tugu Surono. Tugu itu adalah tanda puncak tertinggi Gunung Slamet. Di puncak yang juga bibir kawah Slamet itu, mereka mendirikan tenda dan menginap semalam. Saat itu mereka tidak mungkin kembali karena badai makin menjadi-jadi. Bahkan hingga keesokan harinya, Kamis 8/2, badai tak juga reda. Mengingat kondisi fisik mereka makin lemah, padahal masih membutuhkan tenaga untuk turun. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun. Saat itulah Marzuki yang kondisi fisiknya masih lemah kembali terserang hipotermia. Dia sempat berguling, namun beruntung bergas yang ada di depan Marzuki sempat menghadang tubuhnya. Kalau tidak, tubuh Marzuki saat itu juga sudah masuk ke jurang. Kelima pendaki lain segera mendekati tubuh Marzuki dan bergas yang terjatuh, mereka memutuskan menunda perjalanan. Kembali mendirikan tenda di sektor lokasi jatuhnya Marzuki. Padahal saat itu mereka masih berada di kawasan non-vegetasi, tanpa tumbuh-tumbuhan di puncak Slamet. Tiba-tiba beberapa meter di bawah mereka terdengar sayup-sayup suara beberapa orang yang berteriak-teriak. Namun mereka tak mendengar secara jelas apa yang orang-orang itu ucapkan. Mereka hanya bisa berkomunikasi dengan fluid. Agar tidak saling kehilangan kontak, mereka lantas meminta Dewi untuk mendekati asal teriakan itu. Dipandu suara peluit dari pendaki lain, akhirnya Dewi dapat mendekati mereka. Mereka ternyata pendaki dari Jakarta, tapi tidak berani memberi pertolongan karena kabut terlalu tebal. Para pendaki asal Jakarta itu memutuskan untuk turun ke Bambangan, desa terdekat di kaki Gunung Slamet. Untuk minta pertolongan dari desa tersebut, Dewi diputuskan ikut bersama pendaki dari Jakarta turun ke bawah. Saat itu kondisi Marzuki masih hidup, hanya saja kondisinya terlihat payah. Dalam perjalanan turun, Dewi sempat bertemu tim SAR dan sampai di Bambangan Kamis malam sekitar pukul 21.30 segera. Setelah itu Dewi yang mahasiswi D3 Fakultas Geografi UGM itu melapor ke Kapolsek. Sementara itu siang hari menjelang sore, di atas sana cerita getir terjadi. Maut, kemudian
merenggut 5 nyawa pendaki Mapagama itu satu demi satu. Korban pertama adalah Marzuki. Dia mengembuskan nafas terakhir di pangkuan Dodo di lokasi base camp. Mereka memutuskan untuk turun meninggalkan jenazah Marzuki dengan pertimbangan akan dievakuasi kemudian. Namun, kondisi fisik Bergas dan Fauzan sudah sangat kelelahan. Baru turun beberapa meter, Fauzan terjatuh ke selokan dan terguling beberapa meter. Bergas juga nampak kepayahan. Akhirnya diputuskan untuk mendirikan tenda dan menginap lagi semalam di tempat ini. Fauzan terserang hipotermia, sementara persediaan logistik juga semakin terbatas dan tak bisa dimasak karena kompor gas lipat mereka dibawa Dewi. Mereka hanya makan seadanya, mie instan kering, permen, dan sambal pecel. Keesokan harinya, Jumat 9/2, diputuskan hanya Dodo yang turun ke bawah untuk meminta pertolongan. Namun hingga Sabtu 10/2, pertolongan tidak kunjung datang. Akhirnya diputuskan Gentur untuk turun, sedangkan Iis tetap menunggu Fauzan dan Bergas. Dalam perjalanan turun, Guntur yang hanya berbekal 8 permen mengalami kesulitan yang luar biasa. Posisi mereka turun sejak dari puncak memang sudah bergeser, tidak lagi di jalur pendakian. Untungnya ia menemukan alur sungai. Dengan mengikuti alur sungai itulah Gentur akhirnya sampai ke sebuah jalan aspal di desa Serang. Sebuah desa di antara Baturaden Kabupaten Banyumas dan desa Bambangan Kabupaten Purbalingga. Sampai di tempat itu Ahad 11/2 pagi, Gentur langsung minta diantar tukang ojek ke desa Bambangan. Begitu sampai, Gentur baru tahu Dodo tidak pernah sampai di desa terakhir rute pendakian Gunung Slamet itu. Dari situlah kemudian tim SAR dari berbagai kelompok pecinta alam sejumlah universitas dibantu warga Bambangan dan Basarnas memulai upaya pencarian. Senin 12/2 adalah Fauzan, mahasiswa D3 Geografi UGM yang pertama kali diketemukan oleh tim SAR. Dalam kondisi sudah meninggal di dalam tenda 20 meter di bawah garis vegetasi. Sementara Iis dan Bergas tidak lagi berada di tempat itu. Iis mahasiswi Fakultas Kehutanan UGM baru ditemukan pada Rabu 14/2. Waktu ditemukan, Iis berlindung di bawah cerukan air terjun di ketinggian 2750 meter, hanya mengenakan raincoat yang basah dengan kerudung jilbab dilepas. Kondisi fisiknya sudah teramat payah, gigi depan patah, luka di tulang kering kaki kanan dan leher. Namun ia masih sadar karena sudah sore. 3 anggota tim SRU Search and Rescue Unit yang menemukan Iis memutuskan untuk mendirikan tenda dan bermalam. Setelah mengganti baju Iis yang basah, tim SRU langsung membuat api unggun dan menyelamatkan skin to skin, kulit ke kulit, untuk mengatasi hipotermia yang diderita Iis. Dari sore sampai malam hanya itulah yang bisa dilakukan Eko Cahyo, anggota SRU 3 dari unit P3K UGM, memutuskan memasukkan Iis ke dalam sleeping bag. Sekitar pukul 22, Iis mulai membaik dan bisa berbicara serta menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Kamis 15/2 pukul 01, Eko Cahyono mendapat giliran untuk tidur dan Samsi pun menggantikan posisi Eko untuk menjaga Iis dengan membuat api unggun, mengajak mengobrol serta menempelkan penghangat ke tubuh Iis. Pukul 3 pagi, Samsi berbaring di sebelah Iis dan karena kelelahan
Samsi pun tertidur. Ketika terbangun sekitar 4.30, kondisi Iis sudah kritis tanpa respon, sehingga dilakukan pernafasan buatan sampai sekitar 20 menit. Sampai pukul 5.20 terus diupayakan penyelamatan, namun gagal. Dan pagi hari sekitar pukul 7 mereka mengirim berita bahwa Iis sudah meninggal. Pada hari yang sama saat Iis diketemukan Rabu 14 bulan 2, tim SAR yang memang dipecah-pecah menjadi beberapa unit kecil juga menemukan Dodo. Mahasiswi Fakultas Hukum UGM ini juga ditemukan sudah meninggal. Sementara Bergas, mahasiswa Fakultas Peternakan UGM, ditemukan Sabtu 17/2 juga sudah meninggal dunia di dekat batas vegetasi. Korban terakhir yang ditemukan adalah Marzuki. Jenazahnya baru ditemukan Senin 9 bulan 2 pada lokasi jatuh dari tempat semula ditinggalkan sekitar 200 meter di atas garis vegetasi. Misteri yang sampai saat itu belum terjawab. Dan dari 7 pendaki Mapagama itu hanya 2 pendaki, yaitu Dewi dan Guntur, yang selamat. Lalu mengapa hanya ada plakat dengan nama Iis di sana? Candid, ternyata kawan-kawan Iis dari Silvagama Mapala, Fakultas Kehutanan UGM, yang memasangnya sebelum Iis memang pernah mendaftarkan diri menjadi anggota Silvagama, tetapi tidak lulus karena sakit dan tidak bisa mengikuti seluruh kegiatan diklat Silvagama. Walau demikian, Iis tetap menjadi bagian dari Silvagama dan sering berkumpul bersama di sekretariat Silvagama. Sedangkan plakat yang dibangun oleh tim-tim Mapagama berada di pinggir kawah antara Puncak Bambangan dan Puncak Tugu Surono. Bulan November 2009 lalu, plakat tersebut diperbaiki setelah rusak pasca aktifnya Gunung Slamet tahun 2009 lalu, dan sekarang posisi plakat yang baru berada di Puncak Bambangan. Penasaran dengan cerita mistisnya? Tonton video lainnya hanya di channel Sultan Prabu.